Nah akhirnya Bang Rudy Golden Boy begitu. Rudy Golden Boy itu dari mana sih Bang? Golden Boy Dari dari tadi ngomongin Golden Boy mulu nih, asal mula julukan Golden Boy ini dari mana nih? sebenarnya itu dari ini juga Bang, Dari dari mana, Bang? setiap training camp tuh saya ya bisa dibilang anak kesayangan pelatih lah, anak kesayangan Oke. organisasi. Karena saya paling totalitas lah. Oke. Dan selalu diunggulkan tiap misalkan lawan si A, si B. Menang mulu. Jagoan gue dia nih Ya, gitu. jagoan gitu. gua nih, gitu Iya. kan jadinya Golden Jadi anak. Golden Boy, anak emas. Golden Boy gitu. Tapi memang hampir semua fighter yang tanding itu pasti mereka punya julukan. Pasti ya? punya. Dan Bang Rudy Golden Boy ini akhirnya menjadi salah satu julukan yang membuat Bang Rudy akhirnya terkenal sekarang ya. Iya, lumayan, Itu dan sampai sekarang masih menempel itu ya. Nempel sih. Dan kalau mau bertarung lagi itu masih tetap dipakai. Pasti. Rudy Golden Boy. Iyalah. Oke. Udah nge-branding juga. Udah nge-branding. Nah, berbicara soal latihan, kalau Iya. tadi kan Bang Rudy ini kan menjadi salah satu anak didik yang dijagokan lah, kesayangan dari gurunya begitu kan. Nah, gimana akhirnya bisa meneruskan ilmu yang Bang Rudy dapat ini ke anak-anaknya? Karena menurut gue tidak semua fighter itu bisa menjadi seorang guru yang baik. Betul kali. Betul banget Bang. Jadi karena emang mungkin saya juga ya ngerti lah ya, ngerti. Saya selalu belajar suatu hal tuh detail Bang. Saya selalu belajar detail, jadi mempelajari gimana sih cara jadi fighter yang bagus, gimana sih cara jadi pelatih yang bagus. Nah, dan saya juga udah punya banyak pelatih bagus juga waktu saya jadi atlet gitu kan. Nah, itu saya terapkan ke murid saya. Yang jelek-jelek saya buang, yang bagus-bagus saya ambil. Oke. Dan sampai sekarang cara saya melatih itu udah nggak old school Bang. Kayak old school itu kayak gimana tuh? Yang Old school itu kalau disuruh kayak skipping petinju, 15 menit gitu. tinju atau Muay Thai itu kadang larinya tuh bisa 10 kilo, 7 kilo sebelum latihan. Saya udah enggak. Sama Bang, gue juga dulu gitu, disuruh lari dulu tuh di Iya. gulungan. Makanya, ya maksud saya atlet-atlet saya sekarang nggak pakai cara itu. Tapi cara Menang terus kok. Lari itu bagus, tapi bukan harus tiap mau latihan harus lari 7 kilo, 10 kilo, keburu habis juga. Ya bagus sih, sekali seminggu berapa kali oke lah. Tapi kalau tiap hari mau latihan seperti itu, wah saya kurangi. Jadi saya lebih main di body weight atau weight training. Gitu, saya kombinasikan dengan itu Bang. Oke, jadi memang modifikasi latihan, Yes. ngikutin perkembangan zaman sekarang juga penting ya. Ya, Gitu. Kendalanya apa sih sekarang ketika menjadi seorang coach? kendalanya ya. Kadang ya namanya kita bekerja sama manusia ya, murid itu kan manusia juga. Kadang begitu mereka udah bisa dikit, bisa berkhianat juga. Oh gitu. Iya. Bentar. Emang ada? Banyak Bang. Emang ada? Banyak. Pengalamannya ada? Pengalaman ada juga. Ada yang terkenal nggak? Lumayan. Oh gitu. Ada, saya udah anterin sampai Thailand. Bahkan satu-satunya mungkin Nah, yang main di RWS. Diceritainnya pelan-pelan nih. Nah, Jadi gimana Bang? jadi kita udah Punya murid nih. punya murid, Ah, kita mantepin, kita kasih ke promotor-promotor bagus, tanding kita temenin. Bahkan sampai istri saya kena COVID, saya terbang nemenin dia ke Thailand. Oke. Anak saya kena COVID, saya terbang nemenin dia. Segitunya, totalitas itu. Oke. Tapi begitu dia udah mungkin dapat ada member yang mau modalin gitu, itu udah sirna. Pengorbanan kita semua tuh hilang langsung. Bahkan dia bikin sasananya dekat sasana saya. Oh gitu. Dan ngambil membernya member saya semua. Wih. Kalau dia bikinnya jauh mah nggak masalah Bang. Dan dia mau izin gitu, oke saya mau bikin sasana, ya, saya nggak masalah. Cuman caranya kan etikanya harus yang benar. Bener gitu. Kayak nggak sportif gitu ya jatuhnya. Nggak sportif. Tapi ini bukan bermaksud untuk ngomongin orang ya, tapi lebih Enggak. kepada bagaimana kita tahu diri, tahu balas Tahu budi, diri. begitu Etika kan lah itu ya, Bang, etika ya. kan Yes. itu juga yang dibahas ataupun yang dijunjung ketika kita belajar ini Yes. combat sport ya. Dan dalam semua hal ya etika itu paling penting menurut saya Bang. Etika, attitude ya kan. Itu paling penting sih.